Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ini podcast dengan saya Dava Raihan Ermanto Putra beserta rekan saya. Desianur Prihasti. Pada kesempatan kali ini podcast kami akan membicarakan tema yaitu urgensi literasi digital. Tentunya kami mendatangkan bintang tamu yang ahli di bidangnya, yaitu Ibu Arneta dan Ibu Ica. Bagaimana kabarnya Ibu Arneta dan Ibu Ica? Alhamdulillah baik, Mas Dava. Alhamdulillah baik. Baik, Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Dava membawakan tema yang sangat happening sekarang ini. Apalagi sekarang ini lagi di era pandemi, yaitu urgensi literasi digital. Dan sekarang sudah membersamai kami dua orang tokoh yang sangat ahli di bidangnya. Untuk Ibu Arneta sendiri nih, bagaimana sih pandangan Ibu mengenai urgensi literasi digital itu sendiri, apalagi di masa pandemi saat ini? Ya, untuk urgensi literasi digital, apalagi di saat pandemi seperti ini tuh sangat-sangat diperhatikan sekali ya, apalagi pandemi ini tuh datangnya secara tiba, kita juga tidak siap. Maka penyebaran informasi yang hoax seperti itu tuh sangat cepat, apalagi tentang vaksin yang kabarnya itu bisa menyebabkan segala macam, padahal vaksin sendiri tuh bagus untuk mereka, maksudnya karena kemakan hoax tersebut, jadi mereka parno gitu, nggak mau divaksin, nanti gini gitu, padahal itu bohong. Makanya urgensi literasi digital apalagi saat sekarang ini tuh sangat-sangat perlu sekali untuk diperhatikan, seperti itu. Betul sekali, Ibu. Saya juga sependapat karena apalagi di era yang serba digital saat ini, rasanya kita itu agak susah untuk menolak kemajuan teknologi seperti itu kan. Jadi mau tidak mau, literasi digital pun harus kita terima dan kita sikapi dengan baik seperti itu. Bagaimana dengan pendapat dari Ibu Ica mengenai literasi digital ini sendiri, Ibu? Ya, kalau untuk literasi digital saat ini tentunya udah lebih bagus daripada literasi yang dulu-dulu ya, karena masyarakat saat ini kan sudah banyak yang teredukasi apa itu literasi digital. Menurut saya itu aja sih. Betul banget ya, Ibu Ica. Zaman sekarang, udah nggak gagap akan teknologi lagi ya. Yang zaman dulu tuh nenek-nenek depan rumah baca koran, sekarang nenek-nenek main Facebookan depan rumah ya kan. Jadi udah mudah lah untuk meraih informasi di era seperti saat ini. Kalau misalnya kita berbicara literasi digital juga kan nggak bisa jauh ya namanya dari generasi penerus bangsa. Apalagi anak-anak muda saat ini memegang andil penting banget kan buat kemajuan bangsa. Dan di tangan mereka juga semua yang serba digital itu rasanya sangat mudah untuk diakses seperti itu kan. Nah, menurut Ibu Arneta dulu nih, bagaimana sih pengaruh literasi digital itu sendiri terhadap penerus generasi bangsa kita saat ini? Pengaruh literasi digital untuk generasi bangsa ya, itu sangat-sangat berpengaruh sekali, apalagi untuk Gen Z seperti kita nih, yang notabene udah melek dengan teknologi itu, wah sangat-sangat berpengaruh sih. Jadi kita sendiri nih yang sudah notabene-nya paham gitu, harus
apa ya, lebih getol lagi gitu untuk menyaring informasi gitu, untuk berbagi informasi yang benar-benar valid. Apalagi ya mungkin, tadi yang dikatakan Dava itu nenek-nenek yang ini apa, main FB pun itu juga masih sering terkena berita hoax gitu. Nah, kita sebagai generasi Z ini, eee, meminimalisir, hoax-hoax tersebut dan apa ya, maksudnya berita-berita yang bohong dan gampang sekali untuk mempengaruhi yang gaptek gitu, mmm, apa ya, maksudnya untuk disebarkan gitu. Jadi tidak mudah tersebar dengan gampangnya gitu. Jadi untuk pengaruhnya sangat-sangat berpengaruh. Kalau dari pendapat Bu Ica sendiri bagaimana nih? Untuk pengaruh mungkin tadi sudah disebutkan bahwa ada pengaruh yang baik dan juga ada pengaruh yang buruk ya. Untuk pengaruh yang baiknya itu mungkin bisa memudahkan kita sebagai manusia untuk memperoleh informasi secara cepat karena pada setiap penggunanya itu dapat saling berbagi informasi ya. Kalau untuk dampak negatifnya tadi sudah disebutkan oleh Bu Arneta bahwa kita juga dapat termakan hoax tentunya ya. Betul sekali. Ya, nah kan di zaman teknologi ini kan mudah banget nih ya buat akses segala macam informasi. Waktu yang tepat nih untuk kita menerapkan literasi digital itu di, di waktu kapan ya, Ibu Ica dan Ibu Arneta? Boleh bantu dijawab? Untuk kapan dan waktunya itu tidak ditentukan gitu. Kapanpun dan dimanapun literasi digital tuh memang harus diterapkan. Jadi tidak memandang, oh harus sekarang gitu, harus nunggu ini dulu, enggak. Karena kalau misalkan seperti itu, apa ya, malah kitanya malah mudah sekali gitu untuk mendapatkan hal-hal yang tidak valid gitu. Jadi untuk kapan kita harus literasi digital ini diterapkan harus setiap waktu seperti itu. Ya, saya setuju sekali sama Bu Arneta ya. Untuk waktunya itu kan karena sekarang ini mudah banget ya buat mengakses situs atau apapun itu. Jadi bisa kapan dan di mana saja. Oh ya, berarti kita bisa menggunakannya di mana saja dan waktunya itu kapan saja, Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan lain, Bu, terkait tadi juga apa namanya waktu dan tempat. Kan sekarang tuh banyak juga ya yang apa tuh namanya anak-anak muda tuh lebih banyak literasi digitalnya tuh digunakan ketika ada sesuatu yang viral. Seperti kemarin tuh di aplikasi video joget-joget itu tuh, aplikasi TikTok ya. Itu banyak kan sekarang viral-viral. Contohnya viral yang goyang Boy Mujair tuh. Itu banyak tuh yang nontonin, banyak itu yang termasuk teman-teman saya. Saya nggak tahu sih, saya nggak nonton. Ya viral-viral gitu ya. Itu apakah kita perlu juga apa namanya memfilter gitu ya, Bu? Istilahnya memfilter bacaan-bacaan kita atau tayangan-tayangan yang kita tonton. Itu bagaimana ya, Bu? Harus sekali difilter. Apalagi sekarang, apa ya, mendapatkan informasi itu mudah. Jadi kalau misalkan kita nggak filter gitu, kayak apa ya, maksudnya kita juga nggak terlalu gagap teknologi, memang diharuskan, apa ya, maksudnya diharuskan hidup berjalan dengan teknologi yang harus maju gitu. Dan kita pun nih, yang notabene mengerti sekali tentang teknologi ini, jangan sampai membiarkan hal-hal yang buruk itu masuk ke, apa ya, kayak pergaulan aja lah gitu. Kayak pergaulan kan masuk sesuatu yang jelek ke pergaulan tuh rasanya aneh gitu. Tapi untuk orang-orang sekarang malah menormalisasi. Jadi
Saya harap sih kalau bisa kalian bacaan, tontonan itu kalau bisa difilter, jangan semuanya kalian terima gitu. Kalian manusia punya akal, jadi sebaik mungkin digunakan yang semestinya lah. Saya setuju sekali nih sama pendapat Bu Arneta. Apalagi sekarang di zaman serba digital, semuanya bisa diakses dengan cepat gitu kan. Dan seperti yang dibilang Dava juga tadi, di aplikasi TokTok yang mungkin sebelum era yang sekarang ya, dulu awal-awal kemunculan itu lebih banyak unsur negatifnya gitu kan. Kalau misalnya sekarang di aplikasi itu mungkin udah banyak edukasi bagaimana caranya sesuatu pelajaran-pelajaran itu ada di situ kan. Nah, terkadang yang mempunyai akun seperti itu juga kurang memahami nih kalau misalnya dia memposting sesuatu pakai akun pribadinya, apalagi pakai nama baiknya, itu juga bisa jadi satu pencemaran nama baik untuk dirinya sendiri. Nah, itu terkadang masih kurang diperhatikan bagi setiap individu-individu yang menggunakan atau terjun di dunia digital kita saat ini nih. Nah, untuk masalah seperti itu, bagaimana nih Bu Ica untuk menanggapi kasus-kasus seperti itu? Untuk kasus seperti ini, kalau buat remaja, pastinya mereka harusnya tahu ya mana yang baik sama yang buruknya. Seharusnya mereka itu lebih memilih tontonan-tontonan edukasi atau tontonan-tontonan yang bermanfaat bagi mereka daripada yang joget-joget kayak yang Dava tadi bilang ya. Oke, ya betul banget ya. Kita harus memfilter. Soalnya teman saya tuh ada nih, itu kan jogetannya kayaknya khusus perempuan gitu. Nah, dia laki-laki pengen ikut begitu ya kan. Sungguh lucu gitu menurut saya. Sebenarnya di aplikasi itu juga kan memiliki algoritma ya, dimana kalau kita nonton kebanyakan nonton ini, jadi banyak juga yang muncul seperti konten-konten yang seperti itu ya kan. Dan ketika kita nonton yang edukasi positif, dampak-dampak yang memberikan dampak positif, itu juga nanti muncul di tayangan-tayangan tayangan-tayangan beranda kita. Oke, lanjut aja. Nah, di zaman sekarang nih kan era digital juga nih. Nah, kalau dari Ibu Ameta dan Ibu Ica sendiri, waktu zaman dulu nih, waktu saat remaja-remajanya nih, saat labil-labil lah istilah katanya ya, itu bagaimana sih ke digitalisasi di waktu itu? Boleh dijawab? Literasi digital kalau zaman dulu itu kan berbentuknya media gitu, ada medianya, bentukannya bisa dilihat, bisa dipegang gitu. Walaupun sekarang juga bisa, tapi kan nggak semua orang bisa mengakses, nggak semua orang tuh punya gitu. Ya dulu kan bentuknya hanya koran, hanya bentuk pamflet, poster, mungkin iklan yang terpampang di jalan gitu. Nah itu bisa jadi apa ya, maksudnya apa namanya, datanya gitu yang bisa dilihat gitu. Kalau untuk sekarang kan cuma dalam satu genggaman kalian dengan handphone itu kalian bisa tahu semua berita gitu, semua info, semua apa yang kalian butuhkan tuh ada semua dalam satu genggaman. Kalian nggak perlu apa kayak oh butuh berita ini harus baca koran gitu. Mau lihat iklan ini harus lihat dulu di TV ataupun di billboard yang di jalan gitu. Nggak perlu. Kalau sekarang dibandingkan dengan zaman dahulu sekarang lebih mudah untuk mendapatkan akses tersebut. Di zaman sekarang juga saat kita belum tahu nih ada informasi terkini apa juga, di notif biasanya tuh udah langsung muncul tuh ya Bu ya. Berita-berita terhangat itu langsung muncul, tinggal diklik itu langsung bisa kita baca, nggak ketinggalan updatean yang terbaru seperti itu.
Ibu Ica dan Ibu Arnita ini kan dari pihak pemerintah ya, misalnya dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika ya. Nah, saya ingin tahu nih tindak lanjut dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Komunikasi sendiri, apa ada gitu program-program atau kegiatan ke depannya gitu yang akan dilaksanakan. Tahu saya dulu tuh waktu saya sekolah itu ada namanya Rabu Literasi atau enggak Kamis Literasi. Itu bukan literasi digital ya, masih literasi ya yang setidaknya untuk menambah wawasan kita gitu. Jadi nanti kita setiap Rabu itu di kelas jam terakhir itu nanti kita baca-baca buku dari perpustakaan. Nah, kalau sekarang nih di era digital seperti saat ini di era pandemi, apakah ada program yang seperti itu juga? Baik. Kalau dari Kominfo pasti ada gitu. Kominfo sendiri juga sering sekali ya memberikan notifikasi SMS kepada setiap orang seperti untuk berita hoax, untuk berita COVID seperti sekarang itu pasti disebarkan lewat SMS oleh Kominfo, dan banyak juga aplikasi seperti Perpusnas, apalagi Gramedia Digital dan seperti perpustakaan digital lah ya. Nah itu banyak sekali yang sudah diluncurkan oleh Kominfo juga. Sangat-sangat membantu juga untuk yang lain, apalagi di masa seperti ini yang kita dibatasi sekali untuk ruang geraknya, jadi sangat-sangat membantu lah untuk sekarang ini. Tidak sekarang juga sih, sebenarnya dari sebelum pandemi pun hal ini juga, apa ya, maksudnya aplikasi ini nih, program ini juga sudah ada gitu. Cuman kalau dari Kominfo sendiri biasanya lewat SMS setiap perorangan untuk setiap berita seperti COVID sih contohnya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi negatif atau positifnya masih banyak nih yang biasanya pro dan kontra. Apalagi ketika literasi digital itu kita hubungkan dengan anak-anak kecil dari tentang usianya tuh misal SD. Sedangkan di masa pandemi saat ini, anak SD pun mau tidak mau harus terjun nih ke literasi digital seperti itu. Nah, tapi di satu sisi yang lain itu terkadang masih ada yang berasumsi jika pengaruh dari gadget itu sangat tidak baik untuk anak kecil dan lain sebagainya gitu. Nah, dari Bu Ica sendiri nih selaku anggota dari Kemendikbud, menurut Ibu siapa saja sih yang sekiranya itu harus berliterasi digital? Apakah bisa gitu? Apakah anak SD itu bisa masuk ke golongan orang yang memang sudah diharusin untuk berliterasi digital seperti itu, Ibu? Kalau untuk siapanya mungkin untuk saat ini ya siapa saja ya. Bahkan nenek-nenek aja tadi dapat bilang punya Facebook. Terus juga untuk di masa pandemi saat ini tuh mau nggak mau anak SD kan harus belajar melalui gadget yang melalui apa lagi. Mungkin ada tambahan dari Bu Arnita. Oke, menambahkan dari Bu Ica tadi, memang untuk anak SD itu harus banyak sekali pengawasan oleh orang tuanya. Jadi peran orang tua di sini sangat-sangat penting karena apalagi anak umur segini masih sering-sering sekali untuk eksplorasi sekitar, eksplorasi apa ya maksudnya yang sedang tren juga gitu. Apalagi anak kecil tuh merekam apa yang terjadi di sekitarnya dan menurut mereka, "Oh, lagi kayak gini, berarti, saya juga harus ngikut dong," gitu. Dan mereka untuk, apa ya, fungsi untuk memfilter hal-hal tersebut kan kurang. Jadi peran orang tua sangat penting sekali dan untuk urgensi
literasi digital untuk anak-anak sekarang sangat-sangat dibutuhkan gitu. Dia agar tidak terjadi gagap teknologi juga seperti yang zaman dahulu gitu, karena kaget gitu dengan teknologi yang sekarang. Dan kalau bisa juga jangan menganggap gadget itu buruk, karena baik buruknya gadget itu tergantung penggunanya gitu. Apalagi anak-anak juga sering dibiarkan main gadget, nanti kalau ada apa-apa, anak itu disalahkan, padahal sebenarnya bukan salah anak itu, lebih salahnya ke orang tuanya, mengapa orang tuanya tidak mengawasi, seperti itu. Seperti yang dibilang tadi Bu Arneta, berarti itu salah satu bentuk kecil dari dampak literasi itu sendiri ya Bu ya. Nah, untuk kalau kita berbicara dampak nih, pasti ada sisi negatifnya seperti yang tadi juga sudah kita sama-sama singgung sedikit. Nah, untuk menanggapi sisi negatif dari literasi digital itu sendiri itu seperti apa sih? Kalau menurut saya harus apa ya, semua pihak harus ikut adil gitu dalam menyikapi hal ini, karena kalaupun hanya Kominfo saja, Kemendikbud saja, itu seperti ada yang kurang, karena dari pihak kami juga sudah berusaha untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini gitu. Karena kalaupun kami saja seperti ya kurang. Jadi peran masyarakat pun juga dibutuhkan dalam hal ini. Karena fungsi kami juga mengedukasi masyarakat agar tidak apa ya, maksudnya tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan dari literasi digital yang mana sudah kami canangkan sebaik mungkin, yang kami sudah berekspektasi banyak mungkin, yang sudah apa ya, sudah kami susun sebaik mungkin agar masyarakat nih biar nggak gagap teknologi, biar nggak kaget dengan yang sekarang-sekarang, tapi malah baliknya seperti itu. Kalau menanggapinya, semua harus ikut andil dalam hal ini. Dari pendapat Bu Ija sendiri seperti apa nih Bu? Mengenai dampak yang setidaknya bisa diminimalisir itu seperti apa? Iya, kalau menurut saya sih peran orang tua itu sangat penting sekali. Karena kan orang tua dan keluarga itu adalah orang terdekat ya. Jadi kalau dari pemerintah aja ya, pemerintah nggak bisa menangani itu semua gitu. Jadi peran keluarga itu sangat penting, apalagi maksudnya udah gitu aja. Udah tutup, boleh cukup ini. Berapa menit? Baik, berarti peranan dari seluruh elemen masyarakat di Indonesia ini penting untuk memajukan Indonesia yang cakap akan digital, yang melek akan teknologi, serta pandai dalam memilah informasi. Cukup sampai di sini. Ini podcast. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, serta kami ucapkan terima kasih kepada para bintang tamu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir membersamai kami, memberikan segala informasi yang penting untuk kami. Oleh karena itu, saya tutup ini podcast dengan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah Ini unlimited ya? Iya, unlimited. Bingung.